Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasya Rafanela dari kelas 10-5. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-13 hingga ke-15 Masehi di wilayah Jawa Timur. Awal berdirinya Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi. Raden Wijaya adalah seorang pangeran dari Kerajaan Singasari yang berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang menyerang Jawa. Setelah itu, Raden Wijaya mendirikan kerajaan baru yang diberi nama Majapahit. Masa kejayaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi yang didampingi oleh patihnya yaitu Patih Gajah Mada. Sumber utama para sejarawan mengenai kerajaan Majapahit adalah Pararaton, yaitu kitab raja-raja dan Nagara Kertagrama. Pararaton tidak hanya menceritakan Ken Arok, tetapi juga memuat sejarah ringkas lahirnya Majapahit. Sementara itu, Nagara Kertagrama memuat tentang puisi Jawa kuno. Puisi Jawa kuno itu ditulis pada masa keemasannya Majapahit yang dipimpin oleh Hayam Wuruk. Raja-raja yang pernah memimpin di kerajaan Majapahit yaitu pertama Raden Wijaya pada tahun 1293 hingga 1309 Masehi. Kemudian digantikan oleh Jaya Negara pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Tribhuwana Tunggadewi pada 1328 hingga 1350 Masehi. Kemudian digantikan oleh Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi dan itu menjadi masa kejayaan Majapahit. Sepeninggalan Raja Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit dipimpin oleh putrinya yaitu Putri Kusumawardhani yang kemudian menikah dengan Wikramawardhana. Kejayaan kerajaan Majapahit tidak luput dari jasa seorang patih yaitu Mahapatih Gajah Mada yang menyatukan bumi Nusantara dengan Sumpah Palapa. Kota Majapahit adalah kawasan urban awal dalam sejarah Indonesia. Himpunan kompleks pemukiman dikelilingi oleh tembok bata, berdena kotak-kotak. Setiap blok kompleks dipisahkan oleh jalan, kebun, atau kanal. Pola tata letak tersebut masih banyak ditemukan di daerah Bali. Kemungkinan besar ibu kota Majapahit tersusun atas himpunan unit permukiman seperti di Bali. Ekonomi Majapahit menjadi semakin kompleks sehingga memerlukan pecahan uang receh untuk mendukung aktivitas ekonomi mikro di pasar. Politik penyatuan Nusantara Gajah Mada baru berakhir pada tahun 1357 Masehi. Dalam apa yang disebut Perang Bubat, yaitu perang antara Kerajaan Pajajaran Sunda dan Kerajaan Majapahit. Antara Kerajaan Pajajaran Sunda dan Kerajaan Majapahit, yaitu dikarenakan Hayam Wuruk ingin meminang putri Raja Pajajaran Sri Baduga Maharaja bernama Dyah Pitaloka Citraresmi atau Citra Rasmi pada tahun 1340 sampai 1357 Masehi. Pihak Pajajaran menganggap tawaran ini sebagai perjanjian persekutuan. Sri Baduga memerintahkan pasukannya untuk berkemah di Bubat, menunggu Hayam Wuruk menjemput putrinya. Namun Gajah Mada melihat ini sebagai peluang agar kerajaan Pajajaran menjadi takluk kepada kerajaan Majapahit. Ia melarang Hayam Wuruk untuk datang dan menjemput putri Dyah Pitaloka dan menginginkan Sri Baduga sendirilah yang mengantarkan putrinya sebagai tanda takluk kepada kerajaan Majapahit. Sri Baduga murka dan menolak mentah-mentah. Perang pun tidak terelakkan. Mahapatih Gajah Mada meninggal pada tahun 1364 Masehi. Selama 3 tahun ke depan, tidak ada yang menggantikan posisi Mahapatih Gajah Mada dan dibiarkan kosong begitu saja. Baru pada tahun 1367 diangkatlah Gajah Enggan sebagai Mahapatih baru. Pada tahun 1389, Hayam Wuruk wafat. Sepeninggalan Hayam Wuruk dan setelah mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-13, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah.
Sistem pemerintahan Majapahit menerapkan sistem pemerintahan yang terstruktur dengan baik. Terdapat pembagian wilayah kekuasaan yang jelas, mulai dari pusat pemerintahan di Majapahit, di daerah-daerah taklukan, hingga desa-desa. Majapahit juga memiliki angkatan perang yang kuat, baik darat maupun laut. Sumber prasasti kerajaan Majapahit berasal dari Prasasti Kudadu, Prasasti Sukawarna, Prasasti Karangbogem, Prasasti Bubat, Prasasti Petak, dan Prasasti Pararaton, serta Prasasti Sutasoma.